Halo semuanya, jumpa lagi bersama Cinema Request. Kali ini saya akan membahas sebuah film dengan judul Evil Dead Rise yang dibintangi oleh Lily Sullivan dan Alicia Sutherland. Film ini adalah franchise dari film berjudul Evil Dead yang pernah dirilis tahun 80-an. Nah, bagaimana jalan ceritanya? Langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Tiga anak remaja sedang liburan di villa tepi danau. Caleb dan Teresa sedang asik bermain di dermaga, sementara teman mereka Jessica sedang kurang sehat di kamar villa. Nggak lama, Teresa datang ke kamar Jessica untuk menemaninya sambil membaca buku. Tiba-tiba Jessica duduk sambil menyebutkan isi buku yang sedang dibaca Teresa tanpa melihat buku itu. Teresa merasa ketakutan hingga dia menutup bukunya. Tapi Jessica terus membacanya dengan suara orang lain, bukan suara Jessica. Teresa teriak ketakutan, lalu Jessica terdiam dan terjatuh. Teresa menghampiri temannya. Kemudian Jessica bangun dan mencekiknya. Dan dengan tangan yang satunya lagi, Jessica menarik rambut Teresa sampai kulit kepalanya ikut terlepas. Teresa mencari bantuan ke Caleb di tepi danau. Lalu Caleb melihat Jessica yang berwajah aneh sambil memegang drone yang lagi parkir dekat situ. Jessica menarik drone yang masih berputar itu ke wajahnya sendiri yang menyebabkan dia langsung jatuh ke danau. Caleb yang kaget melihat temannya tenggelam langsung lompat dengan maksud mau menyelamatkan temannya itu. Tapi apa yang terjadi? Caleb malahan ditarik ke bawah oleh Jessica. Gak lama kepala Caleb terlempar dari danau ke atas dermaga. Dan Jessica melayang naik bersama dengan judul film ini, Jahat Mati Bangkit. Adegan berganti. Satu hari sebelumnya, seorang wanita bernama Beth sedang mengetes kehamilan di salah satu kamar mandi di sebuah bar, tempat dia biasa manggung. Lalu dia melihat hasil tesnya dan kelihatan sepertinya dia sedang hamil. Adegan pindah ke sebuah rumah susun. Di sana kita akan bertemu dengan sekeluarga yang mana akan memegang peranan penting dalam film ini. Ellie adalah seorang janda yang harus mengurus 3 orang anaknya. Mereka adalah Danny, Bridget, dan Casey. Selain itu, Ellie punya seorang adik. Ya, dia adalah Beth. Beth datang setelah sekian lama pergi. Mereka semua ngobrol. Rupanya Beth nggak tahu kalau kakaknya sudah bercerai. Ellie menyuruh Danny mengajak adik-adiknya pergi membeli pizza supaya dia bisa bicara berdua dengan adiknya. Rupanya Ellie sempat menghubungi Beth 2 kali, tapi nggak dibalas oleh Beth. Dan Beth sangat menyesal hal itu terjadi. Kemudian terjadi gempa bumi. Sementara itu ketiga anaknya sudah pulang dari beli pizza. Ketika sedang di basement parkiran, mereka mengalami gempa bumi. Lalu lantai parkiran sampai terbelah. Setelah gempa mereda, Danny melihat sebuah lubang di lantai. Ada lemari besi tua yang dulu pernah dipakai oleh sebuah bank. Dulu gedung itu merupakan bank. Tapi karena ada kejadian bunuh diri salah satu karyawannya, bank itu tutup. Lalu dirubah menjadi apartemen murah seperti sekarang. Danny turun ke bawah dan melihat-lihat barangkali ada barang berharga di sana. Tapi dia hanya menemukan surat-surat lama dan piringan hitam. Danny mengambil piringan hitam itu. Lalu dia melihat-lihat di ruangan itu penuh dengan salib yang digantung. Dan dia menemukan sebuah buku. Buku yang seharusnya tidak disentuh oleh siapapun. Kembali ke kamar atas, Ellie yang tidak bisa menghubungi anak-anaknya karena jaringan telepon rusak, berusaha meminta bantuan tetangganya bernama Gabriel untuk menjemput mereka. Om Fonda, tetangganya yang lain, keluar, tapi dia hanya perhatian sama kucingnya aja yang suka naik ke saluran platform rumah susun. Tidak lama ketiga anak itu keluar dari lift. Di kamarnya, Danny kasih lihat Bridget tentang buku yang ditemukannya. Bridget merasa seharusnya Danny nggak ambil buku itu. Tapi Danny penasaran, lalu berusaha membuka buku itu. Ada semacam gigi taring yang menutup buku itu. Sekuat apapun usaha Danny membuka bukunya, tetap saja nggak bisa kebuka sampai jarinya berdarah. Dan ketika tetesan darahnya jatuh di atas sampul buku itu, darah itu meresap ke dalam buku dan gigi taring itu mulai terbuka. Sepertinya syarat membuka buku itu adalah dengan darah. Lalu Danny membuka halaman demi halaman yang isinya hanyalah gambar-gambar seram. Seperti orang yang sedang disiksa.
Bridget nggak tahan melihatnya, lalu dia menutup buku itu. Bridget menyuruh Dani segera mengembalikan buku itu. Tapi dasar Dani, dia tetap saja membukanya. Lalu dia mulai mencoba memutar piringan hitam. Hanya ada suara nggak beraturan. Lalu dia coba memutarnya secara terbalik dan mulai mendengar suara seseorang. Seorang pendeta bernama Pastor Marcus Littleton sedang berbicara di antara banyak pendeta lainnya. Dia sedang melakukan pidato pembukaan artefak unik, yakni salah satu dari 3 jilid dongeng dari Naturium Demento atau Kitab Kematian, yang sampulnya terbuat dari kulit manusia dan tinta yang digunakan adalah darah. Dan Pastor Markus meminta persetujuan dari gereja untuk menerjemahkan misteri spiritual yang ada di dalam buku itu. Tapi terdengar teriakan dari pendeta lainnya, "Hancurkan," katanya. Namun Pastor Markus kekeh bahwa buku itu dapat membawa kebaikan untuk manusia. Lalu rekamannya selesai. Dani memutar piringan kedua. Isinya suara seseorang bernama Canon Damian Shanahan yang mengatakan kalau dia dan rekannya yang bernama Pastor Hugo Cortez secara diam-diam menerjemahkan buku kematian itu, di mana isinya ritual dan mantra kuno yang mampu melakukan kontak dengan kekuatan supranatural. Dan tepat di tanggal 24 Januari tahun 1923, Pastor Marcus Littleton membacakan isi dari buku itu. Terdengar bahasa yang tidak dikenal oleh Dani, dan dia memutuskan untuk menghentikan putaran piringan hitam itu. Tapi piringan hitam itu nggak mau berhenti, dan bacaan Pastor Markus tetap terdengar. Lalu buku itu terbuka dengan cepatnya. Sesuatu dari luar, entah dari mana, dengan cepat terbang menuju rumah susun itu, melewati parkiran bawah, dan menuju lift di mana ada Ellie di sana. Ellie terlempar masuk ke dalam lift dan lift itu naik ke atas dengan cepatnya. Ellie mengalami teror dari makhluk yang tak kasat mata. Dia berusaha melawan, tapi kekuatan Ellie tidak sebanding dengan makhluk itu. Hingga akhirnya dia terbunuh dengan cara yang sadis. Bersama dengan itu, lampu di rumah susun padam, yang berakibat pada berhentinya putaran piringan hitam itu. Dani menutup buku itu, tapi terlambat. Dia baru saja membangunkan makhluk menyeramkan dari dunia lain. Ketika Ellie masuk ke dalam rumah, semuanya memperhatikan gerak-gerik Ellie yang aneh. Ellie menggoreng telur dengan kulitnya sebanyak mungkin. Tidak lama, Ellie yang asli sekuat tenaga mengatakan kalau dia dirasuki sesuatu. Lalu kemudian sesuatu itu sudah menguasainya kembali. Kemudian dia muntah dan sekali lagi Ellie berpesan kepada Beth agar menjaga anak-anaknya. Lalu dia mati. Beth dan Dani mau membawa Ellie ke rumah sakit, tapi lift rusak karena serangan makhluk itu dan tangga rusak setelah gempa tadi. Mereka nggak bisa turun ke bawah. Akhirnya mayat Ellie dibawa ke dalam kamar. Gabriel dan Fonda datang membantunya. Gabriel dan Fonda berencana mencari jalan keluar lewat tangga darurat, tapi tangga itu terkunci dan harus didobrak secara paksa. Sementara itu, Beth curhat di samping mayat kakaknya. Tiba-tiba terdengar suara Ellie lewat telepon. Dia minta tolong pada Beth karena saat ini dia sedang terbakar. Saat Beth menyentuhnya, terasa kulit Ellie panas sekali. Mereka membawa Ellie berendam di bathtub. Ellie kejang-kejang dan tiba-tiba melompat ke langit-langit dan merayap di sana. Kemudian dia teriak sekencang-kencangnya. Seisi lorong sampai mendengarnya. Lalu Ellie jatuh ke dalam bathtub. Dan ex-Ellie muncul sambil menyeringai. Lalu dia menyerang Beth. Bridget berusaha membantu. Ellie berhenti mendengar suara Bridget. Lalu dia menyerangnya menggunakan bor elektronik dan hampir saja mencederai mata Bridget. Dengan perjuangan, Bridget berhasil mengalihkan bor itu ke pipinya. Dani datang menghantam Ellie hingga terpental. Gabriel yang mendengar suara keributan masuk dan mengecek keadaan. Sial buat dia karena Ellie melompat ke arahnya dan biji matanya digigit sampai copot. Ellie keselak dan memuntahkan bola mata Gabriel dan masuk ke mulut Jack, tetangga lainnya. Melihat kesempatan ini, Beth menutup pintu dari dalam. Lalu dia melihat dari lubang intip, Ellie sedang mengejar Scott, adiknya Jack, dan Ellie membunuh Gabriel. Tiba-tiba Fonza menembaknya. Tapi yang ditembak bukanlah manusia. Ellie sudah berubah menjadi entitas iblis. Beth berusaha cari bantuan dari jendela, namun mereka berada di lantai atas.
Bridget menegur Dani kalau ibu mereka mirip seperti gambar di buku itu. Bridget menyalahkan Dani, lalu Dani menunjukkan buku itu kepada Beth dan menjelaskan semuanya. Sementara itu Bridget pergi ke dapur untuk menyalakan kompor agar dia merawat luka di pipinya. Rupanya Bridget terkena infeksi oleh entitas itu dan mulai mengalami kejadian supranatural yang menyeramkan. Darah keluar dari mulut, hidung, dan matanya. Lalu dia memuntahkan hewan seperti lalat yang masuk ke dalam lumpur. Sementara Casey berhasil diperdaya oleh rayuan entitas yang menyerupai ibunya hingga bocah polos itu membuka kunci pintu yang mengakibatkan tangan makhluk itu mencekiknya. Beth dan Dani datang dan menutup kembali pintu itu. Lalu Beth ke dapur dan dia melihat ex-Bridget sedang makan gelas. Mulutnya berdarah-darah dan mengeluarkan suara yang bukan suaranya. Dani datang namun dikejar ke dalam kamar. Bukannya menyerang Dani, Bridget malah menyerang Casey. Tapi Casey yang sedang memegang bonekanya dengan kayu yang patah dan runcing berhasil menghentikan Bridget. Dani mengikat Bridget. Lalu Beth mendengar lagi piringan hitam itu. Dia memulai dari ujung satunya agar tidak mengulangi lagi mantra yang sebelumnya diputar Dani. Lalu terdengar kembali suara Pastor Markus. Dia mengatakan menyesal karena telah melepaskan entitas iblis itu. Teman-teman pastornya datang membantu tapi malahan ikutan kerasukan. Tidak ada cara untuk menghancurkannya, katanya. Satu-satunya cara adalah mengubur buku itu selama-lamanya. Di luar, iblis itu mendengar suara kucing di atas plafon. Lalu dia segera naik ke dalamnya. Dani yang lagi mendengar suara merayap di plafon dibuat kaget dengan Bridget yang melayang sambil memakai spray. Kemudian dia menusuk perut saudaranya itu. Bridget mendorong Dani ke dapur dan menusuk lengannya menggunakan pisau yang baru saja dicabut dari perutnya. Sementara itu, Beth masih mendengar rekaman menggunakan earphone, gak sadar kalau Dani sedang berjuang. Pastor itu mengatakan kalau dia sampai harus mencincang tubuh teman-temannya yang kerasukan agar dapat menghentikan pengaruh entitas itu. Kembali ke dapur, Dani kena muntahan darah saudaranya, lalu dia menyemburkan gas ke arah Bridget yang membuatnya terbakar. Beth masih husuk mendengar pastor itu berkata bahwa sisa kutukan itu akan terus mengejarnya. Bersamaan dengan itu, Beth melihat bayangan Ellie di kaca. Beth menyerangnya, lalu menerima balasan dari Ellie sehingga dia terlempar keluar kamar. Beth melihat Dani yang terkapar dan menemani kepergiannya. Lalu Ellie menariknya dan memegang Beth dengan kuat. Casey melempar gunting ke arah Beth dan Beth mengajak Casey keluar dan berusaha membuka pintu darurat. Beth mengambil senapan Fonda, tapi ketika mau ditembakkan ke pintu, Ellie datang menerjang. Karena kaget, Beth menembak kaki Ellie hingga putus. Ketika Beth mau menembak ke arah kepalanya, Fonda yang tiba-tiba bangun, ngagetin, dan membuat tembakannya meleset ke lengan Ellie. Bridget dan Dani bergabung dengan Ellie. Lalu mereka semua meneriakan kalau semuanya akan mati menjelang fajar. Beth berlari bersama Casey ke dalam lift. Casey berhasil mengambil kunci yang mengganjal pintu lift dan pintu pun tertutup. Ternyata mereka terperangkap di dalam lift yang secara tidak masuk akal mengeluarkan darah dalam jumlah yang begitu banyak sekali. Sementara Dani dan Bridget bergabung dengan Ellie. Betul-betul bergabung menjadi makhluk seram 3-in-1. Seperti di dalam buku kematian yang secara ajaib terbuka sendiri di halaman dengan gambar iblis yang memiliki banyak tangan dan kaki. Entah apakah itu efektif dibandingkan sendirian. Tapi ternyata mereka bisa naik ke plafon. Sementara di dalam lift, banjir darah sudah seleher Beth. Dia berusaha membuka plafon dan mereka datang. Lalu lift itu gak sanggup lagi menahan beban darah yang entah dari mana sebanyak itu. Darah siapa saya juga gak tahu. Singkat waktu mereka sadar dan segera mencari mobil. Mereka berhasil masuk dan berhasil membuka pintu parkiran. Tetapi mobilnya tertahan bekas retakan akibat gempa bumi. 3-in-1 datang dan mereka berhasil menghindar. Terjadi permainan petak umpet sejenak di sini. Lalu Beth melihat gerbang parkiran tertutup. Mereka berdua berlari dan hampir saja berhasil. Kaki Casey ditangkap oleh makhluk itu. Beth berusaha membuka gerbang parkir tapi nggak bisa. Akhirnya dia berusaha mendobrak pintu di sebelahnya. Sementara itu Casey datang mendapat teror dari entitas itu. Salah satu tangan mereka mengambil gergaji mesin yang tergeletak di dalam truk penghancur yang ada di parkiran.
Beth berhasil masuk dan menembak makhluk itu. Casey mengumpat di bawah truk. Ketika Beth mau menembak lagi, tiba-tiba makhluk itu menarik Beth, lalu menyalakan mesin penghancur yang biasa dipakai di dunia barat sana untuk menghancurkan sampah atau furnitur bekas, lalu menarik Beth supaya bisa dibunuh dengan cara kejam. Casey berhasil menghentikan mesin itu. Beth yang terlepas kemudian mengambil gergaji mesin dan menyuruh Casey menyalakan kembali mesin itu saat makhluk itu sudah tepat di depannya. Dan hanya dengan satu ayunan, makhluk itu tidak bisa mengelak karena mungkin berat badannya yang 3-in-1 itu. Lalu Beth mendorong mereka agar masuk ke mesin itu. Hanya tersisa kepala Ellie. Beth menendangnya hingga masuk ke dalam mesin agar hancur selamanya. Beth mengambil gergaji itu dan bersama Casey mereka berjalan. Nggak jelas kemana mereka. Apakah keluar gedung atau ke atas untuk menghancurkan sisa makhluk yang masih ada? Tapi adegan berpindah ke lantai yang berbeda di gedung itu. Seorang wanita keluar kamar. Dan karena liftnya nggak beroperasi, sehingga dia harus lewat tangga menuju parkiran. Rupanya wanita itu adalah Jessica yang sedang berbicara dengan temannya di telepon, yakni Teresa. Dia baru sadar ketika mau menyalakan mobil kalau di belakangnya ada darah yang tergenang di lantai parkiran. Lalu dari berbagai arah, Jessica dirasuki. Rupanya ini adalah asal muasal kejadian di awal film tadi. Yang jadi pertanyaan saya, masih bisa ya dia menjemput Teresa dan Caleb terus ke villa di tepi danau? Tapi ya sudahlah. Oke, film pun tamat. Pelajaran yang bisa diambil adalah hati-hati kalau kita melihat sesuatu yang bukan milik kita seperti piringan hitam dengan buku yang seram seperti itu. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.